Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama dan yang utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan di subuh hari ini kita masih diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah di mana ayat-ayat Allah dibacakan dan dijelaskan. Mudah-mudahan ini sebagai bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Betapa banyaknya orang yang pada malam hari ini sudah bangun. Mereka sudah melakukan aktivitas, namun lebih banyak melakukan aktivitas dunia daripada akhiratnya. Mereka diberi kesempatan untuk bangun tengah malam, tapi Allah tidak memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Dan banyak mereka yang sudah dari sepertiga malam itu melakukan aktivitas kehidupan dunia mereka. Diisi dengan berbagai hal-hal yang menyangkut masalah hajatnya mereka. Namun Allah belum memberikan nikmat kepada mereka untuk melaksanakan ibadah. Maka kita yang Allah berikan nikmat itu, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah nikmat kesempatan waktu yang terbaik yang Allah berikan untuk kita syukuri. Dalam artian bersyukur kepada Allah itu bukan hanya mengucapkan kalimat rasa terima kasih atau sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi bagaimana kita mampu untuk menjalankan nikmat-nikmat Allah tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkannya kepada kita. Itu tanda orang yang bersyukur. Menempatkan apa yang Allah berikan dari nikmat-nikmat itu kepada tempat yang dikehendaki oleh Allah, bukan maunya kita sendiri. Ini kan kadang-kadang maunya kita sendiri Pak cara bersyukur. Sementara yang memberikan nikmat kepadanya adalah Allah. Tapi justru dia bersyukur tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini kan menjadi salah satu hal yang harus kita memuhasabahi diri kita. Jadi orang yang bersyukur itu hakikatnya adalah orang yang mampu melaksanakan ibadah kepada Allah. Ketika Allah perintahkan sholat 5 waktu sholat, ini kan enggak. Diperintahkan sholat entah dulu lah, masih sibuk nih cari urusan dunia. Karena Allah mengatakan kalau orang itu bersyukur, rasa syukur itu kembali kepada dirinya, bukan untuk orang lain. Bapak bersyukur bukan untuk istri bapak, bukan untuk anak bapak. Ibu bersyukur kepada Allah bukan untuk suami dan anak-anak ibu,
Apalagi untuk tetangga dan teman-teman, enggak. Jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali itu rasa syukur kepada kita. Kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, aku akan kembalikan rasa syukur itu untukmu, bukan untukku. Aku nggak butuh kamu, kamu yang butuh aku, kata Allah. Kalau kalian kufur, ingkar kepada nikmat-nikmatku, ingat aku ini maha kaya, kata Allah, dan maha terpuji. Jadi yang butuh Allah itu kita, Pak, bukan Allah. Apabila seluruh penduduk di dunia ini semuanya bersyukur, itu nggak akan menambah sedikit pun kekayaan dan kekuasaan Allah yang dimiliki. Atau sebaliknya, ketika manusia seluruhnya di dunia ini kufur, ingkar, itu pun nggak akan mengurangi sedikit pun apa yang ada pada sisi Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya rasa syukur itu, nikmat itu dikembalikan kepada kita. Tapi kalau kita kufur, maka pasti akan merasakan bagaimana azab yang sangat pedih yang akan kita terima ketika orang itu tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di tempat ini, baik bapak ataupun ibu, adalah bagian daripada orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ini akan terus bertambah nikmat kita dengan bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mau bertanya. Kalau ada yang bisa jawab, jawab. Kalau nggak ada yang bisa jawab, cari jawaban. Ya. Pertanyaannya gampang, Pak. Ada orang yang di dunianya ini beramal dengan amalan para ahli surga. Tapi ternyata orang yang beramal dengan amalan ahli surga ini masuk neraka. Sebaliknya, ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka di dunia ini, ternyata di ujungnya dia masuk ke dalam surga. Ada nggak, Pak, kira-kira? Ada. Siapa tuh? Saya mengaku-ngaku aja. Ada nggak? Ini orang kebiasaan buruk nih. Beramal dengan amalan ahli neraka. Pokoknya masuk neraka lah pastinya. Logikanya kan gitu. Kalau ada orang beramal dengan ahli surga, pasti masuk surga. Ada orang beramal dengan amalan ahli neraka di dunianya, pasti masuk neraka. Tapi ada orang yang beramal di dunianya dengan amalan para ahli surga, tapi ternyata dia masuk neraka. Sebaliknya, ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka di dunianya, ternyata dia masuk surga. Nah, ada nggak ini? Ayo Pak, jawab. Kalau nggak bisa, cari jawaban. Ada. Siapa itu? Ini yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam sub hadis Arba'in An-Nawawi, hadisnya nomor yang keempat. Di pertengahan itu
Rasulullah SAW mengatakan, Inna ahadakum ya, la ya'lamu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un. Ada sesungguhnya di antara kalian ini yang beramal dengan amalannya para ahli surga. Apa tuh amalan ahli surga, Pak? Sholat 5 waktu, bersedekah, puasa di bulan Ramadan, melaksanakan kebaikan-kebaikan, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, menolong sesamanya, membantu orang lain dalam kesusahan. Itu amalannya para ahli surga. Yang dia lakukan dalam kehidupannya itu sehari-hari di dunianya. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa jira'un. Sehingga batas antara dirinya dengan surga itu sangat dekat sekali, jira'un. Artinya cuma sehasta, Pak, sejengkal doang. Untuk memasuki surganya itu kemungkinan besar dia masuk surga. Ya. Ini ada orang seperti ini. Pokoknya kemungkinan besar dia masuk surga. Batas antara surga dengan dirinya itu tinggal sehasta begini, Pak. Tinggal ngelangkah, tinggal loncat. Tinggal melangkah selangkah masuk surga, Pak. Ya. Kemudian fayasbiqu alaihi kitabu fayamalu bi amalin ahlin nar. Kemudian didahului oleh takdirnya, orang ini ternyata masuk ke dalam neraka. Ya. Ini kan sepertinya kayak hal yang mustahil ya. Ada orang yang beramal amalan ahli surga tapi masuk neraka. Harusnya ketika dia beramal dengan amalan ahli surga, dia masuk surga. Ini ada orang yang kata Rasulullah SAW yang beramal dengan amalan ahli surga, tapi dia masuk neraka didahului oleh takdirnya. Fayadkhuluha, dia dimasukkan ke dalam neraka. Ada yang sebaliknya, Pak. Inna ahadakum, ada salah seorang di antara kalian bi amalin ahli nar, yang beramal dalam kehidupan dunianya itu beramal dengan amalan ahli neraka, hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa zira'un, sehingga batas antara dirinya dengan neraka cuma sehasta, sejengkal doang. Ya. Fayasbiqu alaihi Alkitab, kemudian ditetapkan oleh Allah takdirnya bi amalin ahlin jannah, beramal dengan amalan ahli surga. Ya, amalan ahli neraka tuh Masya Allah ya, banyak kan, Pak. Gak sholat 5 waktu itu amalan ahli neraka. Ya, durhaka kepada orang tua, amalin ahli neraka. Orang yang korupsi, amalan ahli neraka. Orang yang zolim, amalan ahli neraka. Orang yang fasik, amalan ahli neraka. Itu amalannya para ahli neraka. Ya. Berbuat kerusakan-kerusakan, itu amalan ahli neraka. Berbuat zina, itu amalannya para ahli neraka. Tapi didahului oleh takdirnya, di penghujung kehidupannya dia masuk ke dalam surga. Padahal di duanya itu beramal ahli neraka. Ya. Nah, hadis ini terkait atau asbabul khurus. Ya, kalau Al-Quran kan ashabul nuzul, sebab-sebab turunnya Quran. Kalau ini ashabul khurus. Kalau hadis itu ashabul khurus.
Ya, artinya sebab-sebab kenapa itu terjadi. Nah, hadis ini menceritakan tentang dua orang sahabat Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Kusman. Bapak kenal Kusman enggak? Bukan Usman ya, Kusman. Pernah cerita tentang ini Pak, sejarahnya Kusman? Belum pernah dengar, kasihan banget deh. Ngaji tiap hari kagak pernah dengar ini. Baca buku tiap hari, pegang HP tiap hari, nggak pernah itu. Yang dipegang HP-nya apa? Statusnya Masya Allah tentang dunia semua. Manfaatkan HP ini untuk mencari-cari tentang ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan. Ini HP dipakai buat yang Masya Allah nggak karuan gitu kan. Ntar ada tanggung jawabnya itu. Ya. Orangnya masuk neraka, HP-nya masuk surga ntar. Ya. Iya. Ini Kusman, ini sahabat Rasulullah, merupakan sahabat yang awal juga masuk Islam ya Pak. Termasuk as-sabiquna awalun. Kusman ini. Nah, Kusman ini di kalangan para sahabat terkenal Pak. Ya, terkenal dengan amalannya ahli surga Pak. Sering membantu orang, sering bersedekah, sering melaksanakan apapun yang diperintahkan Rasulullah SAW, kemudian sering membantu, sering bersedekah dan sebagainya. Pokoknya tak ada amalan surga yang lewat dari dirinya setiap hari dia kerjakan. Sehingga para sahabat-sahabat itu mengatakan kepada Kusman bahwa dia itu adalah ahli surga. Sebagai ahlul jannah. Ya. Kalau dilihat secara kasat mata Pak ya, secara johiriahnya itu, dia melakukan amalan-amalan ahli surga itu. Sehingga sahabat mengatakan, oh Kusman itu ahli surga. Dan ini didengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mendengar orang berbincang tentang Kusman, lantas Rasulullah mengatakan, la, wa huwa Kusmanu finnar. Sungguhnya Kusman itu kata Rasulullah dalam neraka. Sahabat terkejut Pak, hampir nggak percaya. Padahal selama ini kasat mata mereka melihat Kusman itu orang yang soleh, yang melakukan amalan-amalan ahli surga. Tapi ternyata Rasulullah berkata berbeda dengan mereka. La wa huwa Kusmanu finnar. Sungguhnya Kusman itu ada dalam neraka. Sahabat yang penasaran tadi akhirnya mengikuti Pak kemana Kusman itu pergi. Enggak, ia ingin melihat amalan apa ya yang menyebabkan Kusman itu masuk neraka. Maka diikutilah kemana Kusman itu pergi untuk cari tahu Pak. Karena sahabat itu penasaran. Sementara mereka nggak lihat ada celah sedikit cacat daripada Kusman itu kalau dia ahli neraka. Akhirnya dalam satu peperangan Uhud, Pak. Ya. Dalam satu peperangan Uhud, sahabat yang tadi mengikutinya ikut berperang, Pak. Makanya Kusman pun sudah siap siaga, Pak. Dengan gagah beraninya, jihad fisabilillahnya, sampai dia berhasil membunuh kurang lebih 8 orang kaum musyrikin atau kafirin. Ya. Tapi, Masya Allah, pertempuran sudah berlangsung dari pagi hingga sore hari. Di jeda istirahat bertempur lagi. Dan akhirnya Kusman pun terkena sabetan pedang, tertancap anak panah, tertusuk tombak. Sehingga luka-lukanya banyak. Dan ia pun tersungkur. Setelah sahabat-sahabat selesai perang, mengumpulkan mereka-mereka yang mati syahid pada saat itu, kemudian ada yang luka-luka,
Dan mereka menemukan Kusman pingsan dalam keadaan badannya ini penuh dengan luka senjata tajam. Hingga akhirnya peperangan usai, dibawalah Kusman, kemudian dirawat Kusman itu. Namun ditunggu-tunggu 1 bulan berlalu, 2 bulan berlalu, 3 bulan berlalu. Luka-luka Kusman ini bukan semakin baik, malah tambah parah, Pak. Banyak di antara bekas luka-lukanya itu yang membusuk. Sehingga Kusman menjadi putus asa. Putus asa, Pak, beliau ini. Hingga akhirnya dia mengambil pedang yang dipergunakan untuk membunuh orang-orang musyrikin itu. Kemudian dia pergi ke satu tempat, kemudian ujung pedangnya itu, gagangnya ditaruh di tanah, ujung pedangnya ke atas ditempelkan di dadanya. Akhirnya dia pun membunuh diri sendiri dengan pedangnya karena putus asa. Wala tayasu min rohillah, innahu la ya'asu min rohillah ilal qaumil kafirin. Jangan kalian berputus asa, Pak. Karena orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah itu melainkan hanya orang-orang kafir. Kalau kita sering berputus asa, apalagi sekarang kehidupan kita ini sudah Masya Allah, Pak. Udah semakin susah, Pak. Dagang udah semakin nggak laku. Pedagang-pedagang yang pada mengeluh, pembelinya jarang. Sementara dia harus mendapatkan sekian rupiah. Banyak orang-orang kemudian di PHK, banyak orang-orang yang mengalami susah sampai saat ini. Maka Allah melarang bagi mereka yang dalam kesusahan untuk putus asa. Ya. Putus asa itu sifat orang kafir. Ya. Kusman begitu. Akhirnya ketika dia menancapkan pedang di dadanya, dilihat, Pak, sama siapa? Orang yang mengikuti tadi. Dilihat langsung olehnya. Oh, ternyata benar katanya. Inilah perkataan Rasulullah SAW bahwa Kusman itu ada dalam neraka karena dia tidak bisa menghadapi ujian kesabaran yang akhirnya karena luka-lukanya semakin parah, ia membunuh dirinya sendiri. Ya, akhirnya dia datangi Rasulullah SAW, mencari Rasulullah SAW untuk mengabarkan. Dan ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, dia mengatakan, Anta Nabi wa Rasul. Engkau benar-benar seorang Nabi dan Rasul. Sodakta ya Rasulullah. Sodakta ya Rasulullah. Benar engkau adanya ya Rasulullah SAW. Wa ana ara Kusmana qatalahu bin nafsi bisayfi. Sungguhnya aku telah melihat bahwa Kusman itu ada dalam neraka. Sebagaimana kata engkau ya Rasulullah SAW, dan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia membunuh dirinya sendiri dengan pedangnya. Masya Allah. Orang yang tadinya itu beramal ahli surga, ternyata ujung-ujung hidupnya, Pak, masuk neraka. Jadi Bapak jangan bergembira ria dulu dengan sholat Bapak yang Bapak lakukan. Dengan sodako Bapak yang Bapak serahkan. Ibu jangan bergembira dulu menganggap dirinya sebagai ahli surga karena sudah beramal. Ya. Sholatnya 5 waktu, ditambah tahajud, ditambah duha dan sholat-sholat nafilah lainnya. Ya. Sampai jidatnya pada hitam semua. Ya. Belum tentu orang itu masuk surga. Ya. Belum tentu orang itu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala kayak Kusman. Ya, sehingga hadis itu menceritakan tentang Kusman. Orang yang hidupnya dalam keadaan beramal soleh, tapi matinya akhirnya apa? Bunuh diri, masuk neraka. Ini artinya apa? Orang hidup di dunia itu tidak dilihat di awal. Tidak dilihat di tengah.
Tapi orang hidup itu ditentukan di akhir hidupnya. Apakah dia dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jadi jangan merasa dulu bangga, Pak. Dengan amalan yang dia perbuat. Karena belum tentu, Pak, orang itu masuk surga. Walaupun dia beramal dengan amalan ahli surga. Pandang dilihat hatinya dulu seperti apa, niatnya dia beramal itu seperti apa. Nah, itu terkait dengan orang beramal dengan ahli surga tapi masuk neraka. Ya. Ini ada yang terkait dengan orang yang beramal dengan ahli neraka di dunianya, ternyata dia masuk surga. Ini terkait dengan salah seorang sahabat yang bernama Usairim bin Abdul Asal. Ya. Usairim bin Abdul Asal. Usairim bin Abdul Asal ini menjadi orang yang dikatakan dia musuh besar Islam, Pak. Musuh paling utama Islam. Di mana ketika para sahabat-sahabat Rasulullah bertemu dengan dia, ini nggak akan pernah lewat daripada cacian daripada Usairim bin Abdul Asal. Makanya dikategorikan sebagai musuh nomor wahid, Pak. Orang kafir. Ya. Nah, ketika suatu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan peperangan. Saat ketika mempersiapkan peperangan setelah selepas subuh, Rasulullah duduk di serambi masjid, ditemani para sahabat-sahabat itu ada Umar, ada Abu Bakar, ada Ali, ada Utsman, ada Tufail, ada Abu Rahman, berkumpul di situ. Nah, ketika mereka sedang mempersiapkan itu, ya hari masih gelap ya kayak begini nih. Tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat sosok tubuh yang sedang berjalan menghampiri tempat mereka. Gak tahu itu siapa yang datang tadinya. Nah, ketika sudah semakin dekat, baru jelas, Pak. Yang datang kepada mereka itu adalah Usairim bin Abdul Asal. Musuh besar Islam. Maka ketika melihat yang datang itu Usairim, Umar bin Khattab yang terkenal tegas, Pak, langsung berdiri menghunuskan pedangnya. Ayo, siap-siap, musuh Allah telah datang. Jangan-jangan ia ingin membunuh Rasulullah SAW. Disiapkan oleh Umar pedangnya. Makanya jangan sampai ketemu Umar bin Khattab, Pak. Ya, iya. Sekarang ada Umar bin Khattab, Pak. Dijuluki seperti Umar bin Khattab. Jauh banget. Siapa tuh? Jokowi. Dijuluki seperti mirip Umar bin Khattab. Jauh panggang daripada api. Umar bin Khattab siapa? JKW siapa? Enak aja orang itu ngasih julukan. Itu penjilat tuh, Pak. Mulutnya harusnya dijahit tuh. Ya. Ada juga menyamakan presiden kita dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jauh. Nabi Ibrahim pernah dibakar api, nggak mempan. Lu pernah nggak dibakar api? Coba. Ini kadang-kadang manusia itu, Masya Allah. Akhirnya ketika Umar berdiri, ayo siap-siap. Musuh Allah ini datang. Jangan-jangan dia ingin membunuh Rasulullah SAW. Rasulullah yang dari tadi memperhatikan ternyata itu adalah Usairim bin Abdul Asal, Pak. Ternyata nggak bereaksi apa-apa, Pak. Padahal itu musuh besar Islam ya. Dia datang, biarkan dia ke sini, kata Rasulullah SAW. Ya Umar, mahalan, ijlis anta, ijlis, duduk Umar. Tenang, nggak usah gugup, kata Rasulullah SAW. Duduk lagi. Kira Umar pun duduk, Usairim pun datang kepada Rasulullah SAW. Sampai ketika mendekat, Rasulullah bertanya, "Hei Usairim, apa maksud kedatanganmu pagi buta ini menemuiku di sini?" Padahal dia musuh Allah tuh kan.
Sahabat kan masih ketar-ketir, Pak. Jangan-jangan dia berusaha membunuh Rasulullah SAW. Akhirnya apa, Pak? Usairim bin Abdul Asafur mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah!" Kaget sahabat, Pak. Selama ini nggak pernah itu Usairim mengatakan dengan menyebut Rasulullah. Paling dia panggil Muhammad saja. Nama orang kafir, musuh besar Islam nggak mengakui akan adanya Rasul. Pas ketika dia mengatakan, "Ya Rasulullah," sahabat kaget semua, Pak. Tumben-tumbenan nih orang. Manggil Rasulullah SAW. Biasanya Muhammad. Padahal dia besar. Suka mencaci Rasulullah. Dengan syair-syairnya. Menyakiti para sahabat. Masya Allah, luar biasa. Kejamnya dia itu. Kenapa? Rasulullah SAW sebelum kedatangan Usairim, tadi malam itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril mengatakan besok pagi setelah lepas subuh ada orang yang memusuhimu datang ingin masuk Islam. Rasulullah udah tahu, Pak. Sehingga Rasulullah nggak gugup, Rasulullah nggak panik, nggak apa dan sebagainya. Tenang saja Rasulullah. Umar yang nggak tahu panik. Biasanya orang nggak tahu itu panik, Pak. Ya, biasanya kan orang yang nggak tahu itu ada kejadian apa panik, Pak. Tapi kalau orang yang tahu, Masya Allah. Ya. Ini kan nih, cerita nih, sedikit nih. Ada satu kecelakaan nih. Ya, di jalan raya. Ya. Yang ditabrak itu monyet, Pak. Ditabrak monyet, orang-orang berkumpul kan. Nggak kelihatan tuh monyet yang ditabrak. Ya. Akhirnya ada seorang yang datang karena nggak tahu kejadiannya, Pak. Minggir, minggir. Saya mau lihat. Mungkin itu bapak saya yang tertabrak. Ya, monyet dikasih bapaknya. Akhirnya dikasih lewat, Pak. Dibukain jalan. Ternyata yang ditabrak monyet. Dia udah ngaku-ngaku. Bapaknya yang ketabrak. Ini karena apa? Nggak lihat masalah. Makanya kalau orang nggak tahu masalah itu kadang-kadang panik, Pak. Ya. Rasulullah diberikan wahyu, mimpi oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Ada Usairim, musuh besar Islam yang akan masuk Islam. Akhirnya Rasulullah pun, "Ya Rasulullah," kata Usairim, "aku ingin masuk Islam, tapi ingat, aku hanya minta engkau saja yang mensyahadatkanku." Tuh. Ya. Akhirnya Usairim pun disyahadatkan, musuh besar Islam masuk Islam. Bersyahadat, kemudian oleh Rasulullah SAW disuruh pulang kembali. Usairim, sekarang kau pulang kembali, mandi janabat. Ya. Jadi kalau ada orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, itu syarat wajibnya itu mandi janabat. Boleh dilakukan sebelum dia masuk Islam atau sesudah masuk Islam. Harus mandi janabat syaratnya, Pak. Ya rukunnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syaratnya dia harus mandi janabat. Kayak saya dulu pas masuk Islam mandi janabat, Pak. Mandi bersih, membersihkan najis-najis kotoran yang ada, bekas-bekas kekafiran itu kan masih nempel banyak gitu kan. Akhirnya mandiin, dibersihin, mandi janabat. Mungkin juga ada kita udah 50 tahun, 60 tahun jadi orang Islam, nggak tahu tuh cara mandi janabat kayak gimana. Bapak Ibu habis hubungan mau mandi janabat, main guyur aja udah. Yang penting basah begitu kan. Itu ada caranya, Pak. Ini udah 60 tahun jadi orang Islam mandi janabat kagak tahu. Ada yang masih nggak tahu di sini? Ada nggak? Hah? Kok nggak jawab nih? Nggak tahu semua kalian ini. Ya, gimana caranya mandi janabat itu? Kan harus tahu, Pak. Nanti saya jelaskan setelah pengajian ini selesai. Ya. Nah, kemudian pulanglah mandi. Nggak tahu berapa lama Usairim datang lagi. Tapi ini sudah dengan persiapan perangnya, Pak. Dia kendarai kendaraan perangnya. Dia sudah memakai pakaian besinya, senjata-senjata, panah, tombak, pedang itu sudah menempel di tubuhnya. Kemudian dia berjalan membawa sedikit harta untuk disumbangkan kepada Rasulullah SAW.
Akhirnya dia cari tahu di mana Rasulullah. Aina Rasulullah? Di mana Rasulullah SAW berada? Sahabat mengatakan kaget. Ini siapa? Tiba-tiba nanya Rasulullah. Akhirnya diberitahu Rasulullah berada di sana dan sampai kemudian dijumpai Rasulullah SAW dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin berjuang bersama-sama dengan engkau. Akan aku bunuh mereka orang-orang yang menghinamu. Akan aku tebas batang leher mereka dengan pedangku. Dan akan aku hancurkan mereka. Orang-orang yang menghina dan mengusimu. Padahal Pak, tadi malam dia baru menghina Rasulullah SAW. Paginya dia membela Rasulullah SAW. Hebat gak tuh Pak? Tadi malam dia menghina Rasulullah SAW. Paginya sudah menjadi pembela Rasulullah SAW. Dan izinkan aku ikut berperang. Diizinkanlah ikut berperang si Usairim ini. Sampai akhirnya perang terjadi berkecamuk. Dari pagi hingga siang hari. Akhirnya berhenti sejenak. Teruskan lagi sampai sore hari. Akhirnya sahabat-sahabat mengumpulkan siapa-siapa mereka yang luka dan mati syahid. Dari kejauhan Pak, mereka melihat ada sosok tubuh yang sedang terkapar. Dalam keadaan tubuhnya penuh dengan darah. Yang akhirnya apa? Ketika dibalikkan tubuhnya, ternyata itu Usairim bin Abdul Asal udah mati syahid. Usairim yang tadinya musuh Islam baru masuk Islam udah mati syahid. Akhirnya apa Pak? Dikabarkan kepada Rasulullah SAW, salah satu di antara orang-orang yang mati syahid adalah Usairim yang baru tadi pagi diislamkan Rasulullah SAW. Ketika mendengar itu, Rasulullah tersenyum Pak. Dan mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lainnya, Usairim bin Abdul Asal dakhalal jannah. Usairim bin Abdul Asal masuk surga. Padahal apa Pak? Usairim belum sholat. Belum baca Quran. Usairim belum sedekah, belum melaksanakan ibadah apa-apa. Paginya masuk Islam, sore harinya mati syahid, masuk surga langsung. Coba siapa yang gak suka Pak kayak begitu Pak? Siapa yang gak senang? Jadi apa? Dua orang tadi yang diceritakan oleh Rasulullah SAW terkait dengan hadis itu bisa dilihat Pak. Jadi orang itu beramal bukan ditentukan di awal, bukan ditentukan di pertengahannya, tapi ditentukan di akhir hidupnya. Contoh, Usman, amalan surga dilakukan, tapi ternyata ujungnya masuk neraka. Usairim, amalannya nggak bagus Pak, amalan ahli neraka, tapi ujungnya masuk surga. Mau pilih yang mana Pak? Mau pilih yang mana Pak? Mau beramal ahli surga masuk neraka atau beramal dengan amalan ahli neraka masuk surga? Mau pilih yang mana di antara dua itu? Amalan surga masuk surga, nggak ada pilihannya itu. Ya. Beramal dengan amalan ahli surga ya tentu kita mengharapkan masuk surga, tapi saya tanya nggak ada pilihannya itu. Ya. Inilah yang dikatakan beramal dengan amalan ahli surga tapi masuk neraka, beramal dengan amalan ahli neraka masuk surga. Artinya orang-orang yang ketika hidup di dunia ini jangan kemudian melihatkan bahwa di awal dia beramal, di tengah dia beramal itu sudah bisa memasukkan diri surga. Bukan itu. Tapi akhir yang menentukan. Akhir yang menentukan. Ya, Rasulullah SAW akhirnya Masya Allah. Itulah sahabat Rasulullah SAW yang dikatakan Rasulullah SAW itu adalah ada orang yang nggak pernah sholat. Ya, ada orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah bersedekah. Tetapi orang itu masuk surga. Itu yang dimaksud Rasulullah, itulah Usairim bin Abdul Asal tadi. Jadi amalan kita ini Pak, walaupun ya saya katakan, amalan seseorang itu, ilmu seseorang itu secara langsung tidak bisa menempatkan orang itu masuk surga. Ingat, orang masuk surga itu bukan karena amalnya. Ingat Pak, ya, orang masuk surga itu bukan karena ilmunya, tapi orang masuk surga itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepadanya
Dengan dasar sebabnya karena ilmu dan amal itu, Pak. Termasuk Rasulullah SAW nggak akan masuk surga kalau cuma sekedar amalnya. Rasulullah mengatakan begitu. Karena rahmat dari Allah, maka ia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan bangga dulu dengan amalan kita yang banyak, Pak. Jangan sombong. Ya, orang sombong itu Masya Allah luar biasa, nggak pernah mencium baunya surga. La yakhulul jannata, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ma fi qalbihi ya minal kibr, ada rasa kesombongan. Ini kadang-kadang udah miskin sombong pula. Udah miskin sombong. Siapa tuh? Orang yang nggak pernah sholat itu orang yang sombong, Pak. Orang yang nggak pernah sholat itu orang yang sombong. Ya. Masya Allah. Ada sini yang nggak sholat, Pak? Ada nggak? Yang sholat yang belang mentong? Ada nggak? Ya pasti nggak pada mau ngaku. Karena dosa itu kan kata Rasulullah ditutupi, Pak. Orang ketika berbuat dosa selalu ditutupi, Pak. Jangan sampai dosa yang dia lakukan itu kelihatan orang lain, Pak. Kata siapa? Ulama yang terkenal itu mengatakan bahwasanya dia akan menutupi dosa-dosanya. Abdullah bin Mubarak itu mengatakan bahwa dosa yang diperbuat oleh manusia itu wa yursijulla ithmanuha. Dia akan mewarisi kehinaan, Pak. Berusaha untuk menutupi agar dosa yang dilakukan itu tidak ketahuan orang. Itu dosa, Pak. Kalau kita berbuat dosa, takut diketahui orang, itu artinya kita telah berbuat dosa, Pak. Maka ketika berbuat dosa, nempel itu dalam hati ini, Pak. Nuqtatun sauda itu, titik hitam, Pak. Kalau titik hitam itu sudah nempel dalam hati, dibiarkan, nggak pernah istighfar, nggak pernah bertobat, lama-lama menjadi besar. Akhirnya titik hitam itu akan berkarat, Pak. Kalau udah berkarat, bakal jadi karoinun. Kalau dosa itu sudah berkarat, ya, maka susah petunjuk itu masuk, Pak. Susah petunjuk itu masuk, Pak. Kalau udah berkarat, maka ketika dosa istighfar, ketika dosa istighfar. Kalau dosa kecil ya, tapi kalau dosa besar ya taubatan nasuha. Ya, makanya bahaya nih, Pak. Kasih tahu sama keluarga kita, anak-anak, istri suami kita untuk jangan meninggalkan sholat. Karena Rasulullah mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu satu waktu, Pak, ditinggalkan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan, ya, di dalam hadis itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang siapa man taroka sholatan sa'atan, ya, man taroka sholatan sa'atan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia nggak mau sholat. Pernah nggak kita meninggalkan sholat, Pak? Waktu usia muda kita? Pernah? Ngaku aja bukan pernah, sering. Sering meninggalkan sholat 5 waktu, Pak. Ya Alhamdulillah, semenjak, emang saya nggak pernah sholat, Pak. Dulu saya nggak pernah sholat, Pak. Sampai umur 27 tahun saya nggak pernah sholat, Pak. Karena waktu itu masih kafir saya. Jadi nggak pernah sholat. Oh, kita kan orang Islam perlunya sholat, Pak. Ketika sudah balik kan sholat. Ya. Sholat itu kewajiban. Man taraka sholatan sa'atan. Barang siapa meninggalkan sholat sa'atan, satu waktu saja. Dalam hadis yang lainnya dikatakan man taraka sholatan lahzotan. Barang siapa meninggalkan sholat 5 waktu sebentar saja dengan sengaja, fa'u'adzibuhu hukuban, maka orang yang meninggalkan sholat satu waktu itu diazab oleh Allah dengan satu hukum. Nah, satu hukum itu satuan waktu yang disampaikan oleh Ali bin Abi
Thalib dan juga oleh Abu Darda. Satu hukum itu setara dengan 400 tahun. 80 tahun. Satu hukum itu setara 80 tahun. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia tinggalkan nih, karena nggak ada ujur syar'i apa-apa, memang nggak boleh ditinggalkan. Ujur syar'i pun harus dilakukan. Maka dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 80 tahun di neraka. Ya, satu hari di dunia hitungannya 1000 tahun di neraka. Ya. Nah kalau dia satu kali meninggalkan sholat 80 tahun, coba kalau sehari dia nggak sholat 5 waktu, udah 400 tahun. Masuk neraka. Umurnya belum sampai 80, udah mati. Coba kalau seminggu, dia tinggalkan sholat, 2800 tahun. Man. Kalau setahun, 365 hari, dikalikan, itu hasilnya 28.800.000 tahun masuk neraka. Sekali aja belum cukup menutupi umur kita. Terus gimana caranya kalau dulu kita ini meninggalkan sholat? Apa perlu dikodok lagi itu? Selama 40 tahun ninggalin sholat, habis sholat zuhur lagi selama 40 tahun. Nggak perlu, Pak. Karena Rasulullah melarang dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, la qodo'a ila sholat. Tidak ada kodok dalam sholat. Yang ditinggalkan secara sengaja. Tapi kalau kodok itu boleh dilakukan kalau memang kata Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan dalam hadisnya, idza raqada ahadukum aw ghafala an shalah falyusalliha idza zakaruha. Apabila salah seorang di antara kalian raqada, apa raqada itu? Ya, tertidurlah. Ketiduran atau tertidur. Atau dia ghafala, lupa. Oh iya baru ingat. Tadi malam belum sholat isya. Ingatnya udah jam 3 sore. Falyusalliha idza zakaroha. Maka ketika dia ingat langsung sholat. Itu namanya qada sholat. Tidak perlu mengganti sholat-sholat itu untuk diqada 40 tahun namanya. Ya. Ini apa nih? Sabotase nih? Oh enggak. Jadi diqada sholatnya itu kalau lupa ketiduran. Ya. Ada kita ini yang ketiduran subuh nih tadi nih subuh nih, bangun baru, wah, masya Allah, udah jam 8 pagi Pak, baru bangun sholat subuh. Bapak kalau bangun malam jam berapa Pak? Kalau ada di antara kita yang bangun sholat subuhnya pas azan Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru bangun kita. Masya Allah, udah azan. Itu kata Rasulullah SAW, orang itu sudah dikencingin setan. Telinganya itu. Dikencingin setan. Kalau bangunnya, udah azan. Pas azan bangun, itu sudah dikencingin setan. Tapi kalau dia bangunnya, apalagi 5:30, udah lewat subuh, itu udah diberakin setan. Hati-hati Pak, bangun tidurnya. Biasakan bangun 1/3 malam. Sholat isya. Ya. Sholat isya itu waktunya kapan Pak? Habisnya. Habisnya waktu sholat isya itu apa? Kapan? Kita sekarang menganggap waktu sholat isya itu habisnya setelah subuh, belum subuh. Benar kan? Isya katanya paling panjang waktunya. Sebelum subuh baru boleh sholat isya dulu. Padahal waktu sholat isya itu pertengahan malam, Pak. Waktunya, ya, kan dibatasi itu. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Itu waktu-waktu sholat kan. Isya itu yang kita anggap waktunya sampai subuh masih boleh sholat. Padahal waktu isya itu sampai pertengahan malam. Ya. Kapan pertengahan malam itu?
Dari maghrib sampai ke subuh, hitung 12 jam. Ya. Waktu pertengahan malam kapan? Kurangin saja 6 jam. Artinya apa? Sholat Isya itu batasan waktunya sampai jam 11 seperempat atau sampai jam 12 malam. Itu waktu Isya. Maka orang melebihi waktu itu, banyak ulama mengatakan dia makruh untuk melaksanakan sholat Isya. Hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di antara mazhab-mazhab Hanafiyah itu mengatakan orang yang sholat Isya sudah lebih dari waktu pertengahan malam, sholat Isyanya tidak sah karena keluar dari waktu yang ditentukan. Coba bayangkan, karena kita sering sholat Isyanya karena kalau ketiduran kan nggak apa-apa. Ini sengaja mengulur-ulur waktu sholat. Katanya waktu sholat itu as-sholatu li waktiha. Sholatlah kamu pada saat waktu, tepat pada waktunya. Di awal waktu. Nah, di awal waktu. Kalau sholat pada waktunya, itu sholat antara waktu zuhur, ya sholat itu pada waktunya. Tapi yang paling afdal adalah sholat li waktiha. Pada waktu awal li waktiha. Awalnya itu. Ini yang kadang-kadang kita salah kaprah. Ngaji mah jalan terus Pak, benar gak? Ngaji tiap minggu. Tapi kadang-kadang cuma ngaji doang, menggugurkan kewajiban kita. Tapi tanpa menelaah, tanpa kemudian mempelajari kembali, Pak. Ya, matasan banyak orang yang akhir hidupnya. Kan sayang Pak, kata Rasulullah SAW, ada orang nih, yang sudah sholat selama 60 tahun, tapi justru selama 60 tahun dia itu sholat, tidak ada satupun sholatnya yang diterima. Nggak ada satupun sholatnya yang diterima. Karena apa Pak? Sholatnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada sholat yang ngebut. Sholat taraweh 21 rakaat 7 menit. Cepet kayak sholatnya capung sebok. Tahu capung sebok nggak? Baru dapat air, lihat itu langsung naik lagi. Tumaninanya kagak ada. Itu hati-hati Pak. Cara duduknya seperti apa, ini seperti apa. Cara-caranya bagaimana nggak tahu. Ma, Bapak kan sering nih. Saya sering lihat tuh orang-orang yang sholat. Ketika habis sholat, ya, berzikir, terus mau sholat sunnah ba'diyah. Mau sholat ba'diyah, tuker-tukeran tempat. Biasa kan? Hadisnya bukan begitu, Pak. Ya. Janganlah kalian sholat, kata Rasulullah SAW, ketika selesai sholat, langsung sholat ba'diyah. Gak boleh itu. Tanpa berkata-kata terlebih dahulu, tanpa berzikir terlebih dahulu. Habis selesai sholat, Assalamualaikum, langsung berdiri, sholat ba'diyah juga. Gak boleh itu. Terlarang. Nah kalau dia sudah berzikir, sudah berdoa, mau sholat di tempat situ ya udah nggak apa-apa. Kenapa? Dia sudah lakukan, dia berzikir dan dia berbicara. Itu hadisnya maksudnya Pak. Bukan kemudian kita salah memahami hadis itu pada saat ketika kita selesai sholat, udah berzikir, udah berdoa, mau sholat ba'diyah, kemudian pindah, geser tempatnya. Boleh di tempat itu juga boleh. Karena udah berbicara. Zikir itu kan berbicara Pak. Itu cara memahami hadisnya seperti itu. Nah cara memahami hadis yang saya sampaikan itu seperti itu Pak. Ya. Jadi kita paham, benar-benar paham. Ya. Mudah-mudahan insya Allah ini bermanfaat bahwa judul materi kita ini adalah hidup seseorang itu ditentukan bukan di awal, bukan di pertengahan, tapi ditentukan di akhirnya. Apakah dia hidup usul khotimah atau hidup su'ul khotimah. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita. Kalau memang sebelum kita tutup, udah suruh kan belum ya? Udah masuk ya? Sama juga sholat suruh. Bagaimana tata cara sholat suruk? Kadang-kadang kita ngasal, Pak. Sholat suruk itu adalah sholat intizar namanya. Sholat yang ditunggu. Ya.
Jadi ketika selesai sudah subuh, kalau mau niatkan sholat suruh, dia harus itikaf dulu Pak. Menunggu sholat matahari terbit. Mengisi dengan baca Quran, taklim, mengisi dengan zikir, yang mengisi dengan doa dan sebagainya. Artinya sewaktu kita menunggu terbit matahari, ada harus kegiatan-kegiatan ibadah yang kita lakukan. Karena tidak ada aturannya orang habis sholat subuh, pulang ke rumah, beres-beres rumah, bersihin mobil, nyapu-nyapu halaman, atau minum kopi sama makan roti, ya. Kemudian tiba-tiba suruh udah datang, dia sholat. Nggak ada. Falaisa minhu min sholatihi. Nggak ada diterima sholat suruhnya kalau begitu Pak. Kalau ibu-ibu sholatnya di rumah, tunggu sampai matahari terbit, berzikir apa. Jangan disambil sama cuci piring, sama cuci pakaian. Tunggu sampai itu suruh datang, suruh tiba muncul. Baru itu namanya sholat suruh, karena pahalanya besar Pak. Semisal pahala haji dan umroh. Ini tata caranya suruh begitu. Jangan kemudian dari masjid pulang ke rumah, sampai rumah kemudian bersih-bersih dulu apa-apa, tiba-tiba suruh langsung sholat. Nggak ada aturannya begitu. Sholat suruh itu sholat yang ditunggu. Seperti sholat intizar ketika menunggu imam datang, khotib datang. Sholat intizar. Lakukan itu. Ini kadang-kadang salah pemahaman kita. Falaisa minhu min sholatihi. Nggak akan ada pahala daripada sholat itu kalau melakukan cara seperti itu. Ya, mudah-mudahan insya Allah ini manfaat buat kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu bagi kita. Dan mudah-mudahan insya Allah juga Allah berkenan memberikan yang terbaik buat kita. Nah, sebelum saya tutup, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Silakan Pak ditanya kalau ada yang mau ditanya. Insya Allah udah paham ya. Ya, orang dengerin itu ada dua Pak. Paham atau emang goblok. Iya, karena ada yang paham dia apa yang kita sampaikan. Cuman ada yang memang goblok banget gitu kan. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita paham. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya nggak mau cerita tentang perjalanan hidup saya dari mulai saya orang kafir, Katolik menjadi Muslim dan sebagainya. Ya insya Allah lah. Nanti cari aja buku saya kenapa saya masuk Islam. Insya Allah. Ya. Saya sudah nulis buku banyak Pak. Tentang masalah kristologi, kristenisasi, banyak bukunya. Coba cari ada di mana ada toko buku, mungkin masih ada. Karena saya cetak banyak itu buku. Ya, cuman filenya nggak ada karena kebanjiran kemarin. Satu pun buku, cuma tinggal satu itu buku yang masih tersisa karena kena banjir waktu itu. Biasa Pak, Jakarta kan banyak banjir. Ada yang mau tanya silakan Pak, kalau mau tanya. Sambil menikmati snack apa itu? Snack, bukan ular kan? Silakan Pak dinikmati. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Sebenarnya ada yang menanyakan, cuma bingung apa yang ditanyakan. Oke. Itu tadi yang dikatakan amal itu pada akhirnya. Apa kita ini untuk awal dan pertengahan itu tidak harus kita lakukan untuk nilai amalan kita. Oh ya. Terima kasih. Ya, bukan berarti amalan di awal dan di tengah tidak dilakukan, Pak. Karena kadang-kala, Pak, amalan di awal di tengah itu menentukan akhirnya. Ya. Amalan di awal dan di tengah itu menentukan akhirnya apakah dia bisa husnul khotimah atau dia bisa sebaliknya su'ul khotimah. Nah, makanya kita berbuat saja amal. Lakukan saja amal sebanyak-banyaknya kita lakukan amal. Dan itu yang akan menentukan. Tapi ada kalanya
Orang yang beramal dengan amalannya ahli surga, ternyata di ujungnya matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Kan ada Pak. Banyak nggak Pak kita jumpai? Banyak kan? Oh, itu orang soleh. Kelihatan. Baik amalannya. Dan ketika kita tahu dia orang soleh, kan cuma kasat mata Pak. Orang tahu dia soleh itu karena apanya Pak? Kasat mata yang kita lihat. Kebiasaan hidupnya dia kita lihat, baru kita bisa mengatakan dia orang soleh. Kenapa? Rasulullah SAW melarang seseorang untuk menghukumi orang lain dengan hatinya, Pak. Tidak boleh. Kenapa? Ketika Rasulullah SAW mendengar Usama membunuh musuhnya yang sudah ditawan, dan musuhnya itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, Pak. Ketika ingin dibunuh oleh Usama, musuhnya itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi oleh Usama dibunuh juga. Akhirnya mati itu musuhnya. Rasulullah mendengar, Pak. Bukan main marahnya Rasulullah kepada Usama, Pak. Rasulullah marah besar kepada Usama. Kemudian dipanggil Usama, ditanya, Usama, apa yang kau lakukan terhadap musuhmu itu? Kenapa engkau membunuhnya padahal dia sudah mengungkapkan 2 kalimat syahadat? Ya Rasulullah, Usama beralasan, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu karena pengen selamat saja. Karena dia ingin menghindari aku pancung. Maka dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makin marah Rasulullah. Usama. Sampai Rasulullah setengah berteriak. Memarahi Usama. Itu marah yang luar biasa pada Usama itu. Usama, apakah engkau tahu? Apakah aku ini diutus untuk mengetahui hati-hati mereka semua? Apa kau tahu apa yang ada di balik hati mereka sampai engkau menghukumi orang itu dengan hatinya? Makanya tidak boleh kita mengatakan menuduh orang itu munafik, menuduh orang itu kafir kalau belum kita lihat dengan jelas secara kasat mata dia melakukan amalan-amalan kekafiran itu. Gak boleh, Pak. Gak boleh mengatakan, oh dia itu orang yang soleh. Sebelum kita melihat kebiasaan-kebiasaan. Karena orang menghukumi orang lain itu dengan johirnya yang ada pada orang itu. Baru boleh kita hukumi. Kalau dia tukang bohong, suka pengkhianat, suka menipu, suka jolimin orang, ya udah boleh katakan itu orang munafik karena sesuai dengan ciri-ciri yang dilakukan Rasulullah SAW, ya. Nah, makanya tidak boleh menghukumi seseorang itu dengan hatinya, Pak. Tapi menghukumi orang itu dengan johirnya. Ketika johir kita lihat, oh dia itu kafir, dia itu ingkar, dia itu murtad. Udah benar-benar murtad, baru dihukumi kafir, Pak. Murtad. Jadi kalau belum kita tahu, coba-coba, munafik lo, nggak boleh. Nanti akan kembali kepada dirinya sendiri, Pak. Jangan salah kita itu, mengkafirkan orang, memunafikkan orang dan sebagainya. Maka jangan ikut ada itu kelompok jamaah namanya jamaah kopar kafir. Jamaah yang selalu mengkafirkan orang kalau nggak sesuai dengan dirinya. Hati-hati itu, Pak. Ya, pokoknya siapa yang berbeda dengan dia, lu kafir lu. Sholatnya beda, kafir lu. Nggak tahu masalahnya, nggak tahu ininya, main kafir-kafirin aja, Pak. Ini ada sekarang. Akhirnya apa? Suaminya sendiri, Pak, dikafirkan. Bapak kerja di instansi pemerintah. Sekarang pemerintah ini katanya negeri kafir. Orang-orang kafir, maka saya sebagai istrinya tidak sah karena bapak ikut bergerombol dengan orang-orang kafir. Maka hari ini juga saya cerai dengan bapak. Masya Allah. Ini kan luar biasa, Pak. Akhirnya istrinya meninggalkan suaminya yang pegawai negeri karena dianggap kafir karena ikut pemerintah. Dia menganggap pemerintah ini kafir, togut. Ya, Masya Allah. Ini jangan sampai anak-anak kita ini
terpengaruh oleh hal-hal yang demikian. Ya, jadi ingat kepada sesuatu, menghukumi seseorang itu tidak boleh secara hati, tapi johir yang kita lihat orang itu. Ya, oke. Karena sudah suruk, karena suruk itu dilakukan 15 menit ya setelah terbit, Pak. Maka saya ambil kesempatan 15 menit, tapi kayak ini udah lebih ya, Pak. Gak apa-apa lah, karena ini apa, kajian spesial subuh ya. Jadi karena spesial ya gak apa-apa. Ya, itu kan maunya saya gitu. Ya, baik. Demikianlah hal yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.